Rizky ini, Rizky. Rizky Susanti. Ya jadi saya kuasa hukumnya Mbak Rizky baru ditunjuk untuk menangani persoalan laporannya Mbak Rizky yang sedang bergulir di Polsek Menteng. Laporannya itu mengenai penipuan penggelapan yang diduga dilakukan oleh Rika Kalabot. Uh, ini Mbak Rizky selaku pelapor korban dan pelapornya Mbak Rika Kalabot yang diduga dilukakan. Nah ini prosesnya berjalan bagus di Polsek Menteng. Jadi benar-benar irama penyelidikannya berjalan tuh sampai ke pergudangan. Oh iya, kasusnya adalah kasus penipuan penggelapan mengenai iming-iming jual beli kaleng sarden, ikan sarden sebesar 1.500.000 kaleng sarden. Ini posisi semasa Covid ya. Jadi karena Covid dibikinlah proyek-proyek nih yang ternyata adalah proyek fiktif. Korban ini Mbak Rizky kemudian menyerahkan sejumlah uang sebesar 550 juta rupiah. Berjalan, harapannya dapatlah itu yang namanya kaleng sarden ya. Ini kasus kaleng sarden namanya, kasus sarden lah ya. 1.500.000 kaleng sarden, 1,5 juta kaleng sarden ya. Nah ini kemudian karena ternyata fiktif semua, akhirnya Mbak Rizky kemudian membuat laporan polisi di Polsek Menteng. Laporan ini berjalan secara baik di Polsek Menteng, kemudian dijalankan juga secara baik oleh para penyidik-penyidiknya, bahkan bekerja keras mereka untuk mendapatkan fakta-fakta dan data mengenai apa yang terjadi dari laporannya Mbak Rizky ini. Jadi berjalan waktu kami dipanggil datang ini untuk mendapatkan penjelasan lebih lengkap mengenai perkara ini. Dan memang kami apresiasi terhadap Polsek Menteng yang bekerja sangat baik nih pada penyidiknya nih ya. Jadi ini bagus buat buat Polsek Menteng, juga bagus buat klien kami karena mendapatkan kepastian proses berjalannya perkara. Nah ini memang akhirnya terlapor ini mungkin sebentar lagi akan dikejar mengenai statusnya gitu, karena nanti Polsek Menteng juga mengejar. Tapi harapannya perkara ini sih kalau dari Mbak Rizky ya, biarkan berjalan dulu seperti apa nanti penyelesaiannya kan, karena kan kalau perkara seperti ini ada yang namanya restoratif justice ya nggak apa-apa, tapi yang jelas ini sampai saat ini berjalan dan kami apresiasi terhadap Polsek Menteng ya. Nah mungkin dalam waktu dekat juga akan naik sidik gitu, makanya kami juga diajak gelar perkara untuk ini nanti kedepannya akan ada begini gitu. Salah satunya adalah naik sidik. Dari Mbak Rizky sendiri Ya. sebenarnya perkenalannya seperti apa sih dengan Mbak Rika kalau buat sendiri? Dikenalin teman aja sih. Kapan? Juli 2020 kalau nggak salah. Juli 2000 sampai akhirnya percaya mengajak kerjasama dengan Mbak Rika. Kebet apa yang ditawarkan dari dia? Enggak sih, cuman pada saat itu butuh kaleng ikan sarden, terus diperkenalkan, ya udah saya percaya. Namun sampai sekarang juga nggak ada ikan sardennya Kalengnya aja atau sama isi-isinya? beserta isinya. Beserta isi 1.500.000 kaleng. Iya, 1.500.000 kaleng. 500.000 kaleng. Oke, pembayarannya pun sampai 50 juta 550 Berupa juta. DP. Berupa DP. Seharusnya berapa? Atau langsung lunas atau baru DP 500.000? Baru DP tapi barangnya belum tampak, tambah. tidak tampak. Tidak tampak. DP-nya itu sendiri cash kah atau ada 2 termin atau 1 termin? Cash dan transfer. Ada bukti-buktinya kah? Rizky mungkin bisa ditunjukkan apa? Ya, bukti-buktinya ada di ini, di mana sudah di wilayah kepolisian. Sudah di wilayah kepolisian. Bahkan kan ceritanya ini kan ada di suatu gudang di Manggarai nih barangnya. Ternyata Rizky cek nggak ada. Ketika dibuat LP pun, ketika sama penyelidik mengecek ke gudangnya, emang gudangnya juga nggak ada. Barangnya yang nggak ada juga di gitu. Dan gudang ini nggak pernah muat juga untuk kaleng sebanyak 1.500.000 kaleng ini kan. Berupa foto atau video Gimana? itu berupa foto Tentunya buktinya berupa
eh, data kerjasama segala macam kan, tapi kalengnya sendiri nggak ada buktinya karena nggak ada barangnya. Bahkan dokumen juga nggak ada. Dokumen nggak ada. Dokumen kepemilikan barang dan sebagainya itu nggak ada, nggak pernah ditunjukin. Pak Rizky sendiri sempat mendatangi gudang itu Iya, dan ternyata kondisinya dalam keadaan kondisi gudang alamat pastinya juga belum pernah dikasih. Jadi cuman dikasih tahu di suatu pergudangan, saya tunggu di parkiran aja sampai peristiwa ini dilaporkan juga nggak ada alamat pastinya. berarti Mbak Rizky juga belum sampai ke gudang itu ya. Udah Oh, nunggu udah. di gudangnya, tapi pergudangan kan banyak ya. Saya cuma diminta untuk tunggu di parkiran, tapi alamat pastinya itu gudangnya blok apa itu belum pernah ada. Mbak Rizky, peristiwa ini sebetulnya dari kapan persisnya? Juli 2020 kalau nggak salah ya. 2020. Kenapa sampai berlarut-larut sampai sekarang ini? Kita berharap bisa diselesaikan secara kekeluargaan aja sih sebenarnya. Awalnya. Jadi awalnya memang ada upaya untuk diselesaikan Iya. dari si terlapor ini. Iya. Ketika ditagih jawaban terlapor apa Mbak Rizky? Untuk lebih lanjutnya saya berikan ke Bang Ini. Gimana Iya. Bang? Ketika kan seperti ditagih nih otomatis kan sama Ketika ditagih, ini sebelum bikin laporan polisi ya, ketika jawabannya tarsok, tapi kemudian, oh iya saya ganti deh uangnya kan gitu kan. Nah kemudian ada penggantian itu sebesar 200 juta dulu ya, 200 sekian juta, baru kemudian berhenti itu kan, tagih lagi nih uang kembaliin deh kan gitu kan, nggak sampai bikin laporan polisi nggak ada lagi. Gitu. Akhirnya hubungan putus karena kita bikin laporan polisi kan Mbak Rizky sampai sekarang nggak ada ini kan. Tapi setelah jadi laporan polisi tentunya proses berjalan dan memang berjalan. Teman-teman penyidik pun mengecek ke pergudangan, memang nggak pasti juga karena ini gudang ada tapi yang mana gudangnya juga nggak tahu juga. Terus nggak ada pergudangan ikan sarden di wilayah Manggarai itu kan. Ya jadi fiktif semua lah gitu. Dokumen juga fiktif, semua juga fiktif. Jadi memang fiktif semua. Ya. laporan dibuat bulan apa? Tahun 2021. Maret 2021. 2021. Maret 2021. Mbak Rizky, 2 kali pertemuan dengan si terlapor ini atau bagaimana? Untuk transaksinya, 2 kali untuk menyerahkan DP-nya itu 2 kali. berapa nilai-nilainya yang pertama dan kedua? Yang pertama cash 250 juta, yang kedua transfer 300 juta. Itu yang bersangkutan langsung menerima. Ya. Di mana dia menerima, di rumah atau di mana ketemunya? Yang 250 juta di rumahnya, di kediamannya di Ade Yusuf Winata. Yang keduanya by transfer. Ke rekening yang bersangkutan. Iya, ke rekening yang bersangkutan. Jadi maksudnya itu bukti-buktinya itu sudah diserahkan ke kepolisian ya. Sudah. Dan juga ada foto penerimaannya juga semua ada lengkap Sudah. ya. Oke, jadi total keseluruhannya berapa nilai kerugian? Masih ada 320 yang belum dikembalikan Dari total berapa? dari 550. Dari transfer 230 30. ya, sisanya itu ketika Mbak Rizky tagih jawabannya dia Eh, nanti nanti dan nanti aja. Jadi sudah ada beberapa yang dikembalikan cicil begitu? Sudah ada ya? Sudah ada Ya, dikembalikan. sebelum laporan polisi ada pengembalian. Karena kan Kembalian 200 itu ya Bang? ditekan terus oleh Mbak Rizky sama koleganya, akhirnya dikembalikan segitu. Tapi sisanya memang nggak dapat. Makanya kemudian akhirnya dilaporkanlah ke pidana kan. Kalau boleh tahu Mbak Rizky, berapa nilai yang dicicil itu bisa kita tahu? Tepatnya udah lupa ya. Cuman Nggak, totalnya 230 juta. Maksudnya yang dicicil itu 5 juta 100 ribu atau berapa gitu? Langsung Eh, Enggak. Ada 50 tapi tepatnya saya lupa. jadi nominalnya semua 230. 230. Bang, kan kita Ya. kan laporannya 2021 ya. Terus sekarang saja sudah 2023. Apa Ya. yang membuat tadi kan sempat ke dalam dan bertanya. Ya. Apa yang membuat agak lama prosesnya? Ya jadi sebenarnya laporan ini berjalan. Ini kan pas kemarin masa Covid juga kan ya, sehingga penuh KTP dan kemudian juga ini kan menyangkut
nama seseorang juga kan yang dilaporkan juga. Kemudian ada cerita mengenai gudang, ada cerita mengenai ikan sarden, ada cerita mengenai kalengnya, ada cerita mengenai pabriknya kan. Nah itu berproses. Jadi itu yang di pembuktian seperti yang dijalankan oleh teman-teman penyelidik. Karena mereka juga nggak mau hanya panggil tanya enggak. Jadi mereka juga ke lokasi untuk menemukan apa benar nih ada gudang di sini, apa benar isinya kaleng sarden. Nah itu kan proses kan. Dan itu perlu waktu ya. Pak, karena seorang Rika Kalopor ini sendiri masih terangnya cendana, Pak. Nah, itu nggak ada kaitannya, sama sekali nggak ada kaitannya. Kalau penyidikan sih jarang. Dan kadang-kadang juga kan saling koordinasi ini kan antara penyidik ini perkembangan sampai di sini gitu. Ya memang proses memang harus hati-hati. Namanya kita melaporkan seseorang kan, gitu. Kalau Kak Rizky sendiri inginnya uang kembali kah atau memang ingin memenjarakan atau kan ini pasalnya penipuan ya Bang? Penipuan penggelapan. Penipuan dan penggelapan. Ancaman itu berapa, Bang? Penipuan penggelapan ya ada, kalau penipuan sendiri kan 4 tahun, kalau penggelapannya itu lebih dari 4 tahun. Lebih dari 4 tahun. Nah Kak Rizky sendiri yang ingin uang kembali atau memang ingin proses hukum berjalan aja? Nanti dilihat ya secara Nanti dilihat saja secara positif. Sudah terakhir kontak dengan Mbak Rika Kalopor kapan? Kak Rizky? By WhatsApp bulan lalu. Jawabannya apa? Tunggu nanti kalau ada dikabarin. Kalau ada di kabar dan sampai sekarang tidak ada lagi jawaban. Kabarnya Mbak Rizky mengalami kerugian selama uang itu belum dikembalikan, apa aja kalau boleh tahu? Ya jadi nggak bisa berbisnis. Ya pasti adalah kerugian-kerugian. Iya. Bang Oli, terakhir ya. apa terakhir pernyataan yang kira-kira biar bisa Prosesnya disampaikan? selanjutnya dari Ya, seperti proses apa bilangnya? selanjutnya ya memang tetap selalu berkoordinasi dengan penyidik ya. Kemudian perkara ini berjalan baik, mudah-mudahan naik sidik ya kan. Tapi di atas semuanya tentunya kalau ada penyelesaian secara musyawarah kembali itu lebih baik lagi sebenarnya ya. Supaya nggak perlu kita menempuh jalur hukum secara saklek gitu ya. Jadi ya sudah, kalau ada ini ya sudah kan begitu kan begitu kan sebenarnya kan. Cuma nanti kita lihat seberapa apresiasi dari pihak pelapor terhadap apa yang kita jalankan ini. Kalau pihak terlapor kemudian mengapresiasi baik ya sudah, sebenarnya ini bukan persoalan yang begitu harus hukumnya jalan kan gitu kan. Tapi kalau emang nggak ketemu juga mau nggak mau hukumnya jalan. Sempat disamperin ke rumah Kak Rizky karena kan sudah pernah tahu rumahnya dan karena transaksi pertama pun di rumah, sempat datang ke rumahnya. Sudah, tapi kesulitan untuk bertemu. Dianya menghindar atau seperti apa? Nggak di tempat. Ya, Bang, boleh lihat laporan? Apa? laporannya. Iya. Karena ini Banyak aja. Sempat dipanggil belum? tentunya dalam diri juga. Ya makanya ini kan rencananya kan kalau nggak ini juga gelar perkara untuk next sidik kan. Jadi sudah sempat dipanggil ya Pak? Sudah. Makanya proses itu berjalan. Berarti ini yang dipakai yang laporan yang awal itu, Bang? Yang lama ya Bang? Tetap laporan Iya. lama ini. Yang awal kan yang Iya, ini kan 2021. kita ini memang berproses. Jadi ini bagian dari tengah-tengah proses namanya.